Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya di channel Dua Kehidupan. Salam hangat, salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini saya akan bercerita tentang kisah mistis ketika mendaki Gunung Ciremai yang dialami oleh Ega Maul dan juga teman-temannya. Kalian penasaran dengan ceritanya? Simak terus sampai habis. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Cerita ini merupakan pengalaman horor yang tak akan pernah Ega lupakan sampai kapanpun, karena ini merupakan pengalaman horor pertamanya. Cerita ini terjadi di tahun 2015 akhir, ketika Ega dan teman-temannya akan naik ke puncak Gunung Ciremai. Kebetulan Ega dan teman-temannya sudah berencana untuk mendaki gunung dari semenjak bulan November. Dan karena lokasi rumah Ega yang paling dekat dengan Gunung Ciremai, akhirnya rumah Ega lah yang dijadikan tempat untuk berkumpul sebelum berangkat untuk mendaki gunung. Singkat cerita, teman-teman Ega, sebut saja Angga dan juga Bayu, mereka itu nama samaran, sudah berkumpul di rumah Ega. Dan ternyata di luar rencana Ega, diam-diam Bayu mengajak pacarnya juga, sebut saja namanya Citra. Singkat cerita, semua persiapan sudah lengkap. Pada jam 4:30 pagi, Ega dan teman-temannya pun naik Gunung Ciremai via Linggarjati. Sewaktu Ega dan teman-temannya dalam perjalanan naik, saat itu posisi mereka masih ada di perkebunan milik warga. Ega dan teman-temannya bertemu dengan seorang kakek yang baru saja selesai mencari kayu bakar. Saat mereka berpapasan, kakek itu berpesan kepada Ega dan teman-temannya agar tidak nyampah dan tidak boleh berbicara kotor. Setelah itu Ega dan teman-temannya pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa tiba-tiba perasaan Ega mulai tak enak, seperti ada yang mengganjal tapi tidak tahu apa. Padahal ini bukanlah pengalaman baru untuk Ega mendaki gunung. Ia sudah 5 kali mendaki, tapi baru kali ini ia merasakan perasaan yang amat tidak tenang. Singkat cerita, akhirnya Ega dan teman-temannya tiba di pos 2. Dan di situ Citra baru jujur kalau ternyata saat itu ia sedang datang bulan. Mendengar pengakuan Citra, Angga malah nyeletuk. Biasanya kalau cewek lagi dapet suka dideketin sama begituan. Makin seru aja nih perjalanan kita. Sungguh tak bisa dijaga ucapan Angga saat itu. Bahkan Ega sampai kesal dibuatnya. Dan ternyata Bayu pun sudah mengetahui kalau ternyata pacarnya itu sedang datang bulan. Tapi ia terpaksa tutup mulut agar pacarnya itu tetap bisa ikut mendaki gunung. Karena sudah terlanjur, akhirnya Ega dan teman-temannya hanya bisa berdoa semoga perjalanan mereka akan lancar dan tidak akan menemui kendala apapun. Pada jam 3 sore, Ega dan teman-temannya sudah sampai di puncak Gunung Ciremai. Ega pun tak menyia-nyiakan momen suasana di atas sana. Tapi ada satu keanehan yang Ega dan teman-temannya alami saat itu. Mereka merasa yang sedang berada di atas puncak hanya rombongan Ega saja. Padahal menurut Ega biasanya pada saat menjelang tahun baru, puncak Gunung Ciremai pasti ramai pendaki. Namun saat itu Ega belum berpikiran yang aneh-aneh. Menurut ia, mungkin saja pendaki lain belum pada datang atau masih dalam perjalanan. Singkat cerita, setelah beristirahat cukup lama, pada jam 4:30 sore, Ega dan teman-temannya memutuskan untuk turun. Awalnya Ega sempat ragu karena ia ingat dulu kakeknya pernah berkata, kalau lagi muncak, udah mau turun tapi keadaan udah dekat maghrib, mending turunnya ditunda aja, nggak usah dilanjutin, takut terjadi apa-apa. Tapi berhubung saat itu mereka semua sedang mengejar waktu karena esok harinya Bayu juga harus berangkat ke Bandung untuk merayakan tahun baru bersama keluarganya. Akhirnya Ega dan teman-temannya pun memaksakan diri untuk turun. Kejadian pertama, ketika mereka sedang beristirahat, kebetulan saat itu Ega duduk di bawah pohon randu yang ukurannya sangat besar. Ketika Ega sedang menyalakan rokok, tiba-tiba Ega mendengar ada suara pendaki yang mau naik. Dari suaranya sangat jelas kalau suara itu adalah suara perempuan yang sedang mengobrol sambil tertawa-tawa. Ega menunggu kedatangan pendaki perempuan itu. Tapi anehnya, tidak ada pendaki yang naik satupun. Padahal saat itu Ega sangat jelas mendengar suara pendaki perempuan itu. Karena penasaran, Ega pun berusaha untuk memanggilnya, tapi tak juga ada jawaban.
Akhirnya Ega pun menyoroti lokasi tempat asal suara dengan menggunakan senter. Ketika Ega sudah bisa melihat lokasi dengan bantuan sinar senter, Ega pun terkejut sekaligus merinding karena yang Ega lihat bukanlah jalur, melainkan jurang yang sangat dalam. Dan yang anehnya lagi, ketika lokasi itu tersorot, tiba-tiba suara itu hilang. Angga yang sedari tadi berbicara sompral pun menjadi takut melihat kejadian itu. Tapi Ega masih berusaha tidak menghiraukan kejadian aneh yang barusan ia alami, karena ia menganggap saat itu ia sedang berhalusinasi akibat kelelahan yang mendera. Tak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba turun kabut yang sangat tebal. Akhirnya Ega dan teman-temannya memutuskan untuk membangun tenda, karena tidak mungkin juga untuk mereka melanjutkan perjalanan. Karena jalur yang tertutup kabut, Ega mengaku sangat takut saat itu, tapi ia tetap berpikir positif. Tapi kejadian aneh kembali terjadi ketika Ega dan teman-temannya sedang ada di dalam tenda. Kebetulan waktu itu Ega membangun tenda hanya satu, karena tenda itu berukuran besar, muat untuk 4-5 orang. Di dalam tenda, Ega dan teman-temannya mendengar ada suara pendaki lain yang sedang turun. Dari suara yang mereka dengar, suara itu lebih dari 3 orang yang sedang mengobrol. Suara itu makin dekat menuju tenda Ega dan teman-temannya. Waktu itu, Ega sempat senang karena ada rombongan pendaki lain yang menghampirinya. Setidaknya untuk mengurangi rasa takut yang sedang Ega rasakan saat itu. Ega berpikir rombongan pendaki lain itu ingin membuat tenda juga di sebelah tendanya. Tapi ternyata rombongan pendaki itu hanya melewati tenda Ega dan teman-temannya. Waktu itu Ega sempat ingin mengecek keluar, tapi ia ingat kalau tadi yang di atas puncak hanya ada rombongan Ega saja. Tapi kenapa sekarang ada rombongan pendaki lain yang turun? Bulu kuduk Ega meremang seketika. Ega langsung menutup rapat-rapat tendanya dan ia berbicara pada teman-temannya. Apapun yang terjadi, tetap di dalam tenda, jangan ada yang keluar. Tapi kejadian aneh tidak berakhir sampai di situ. Setelah mereka menunggu agak lama, kabut mulai hilang. Lalu Ega bertanya pada teman-temannya, "Guys, ini mau lanjut apa nginep aja?" Karena saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun Bayu tetap memaksa untuk turun karena ingin mengejar waktu. Karena Angga dan Citra juga setuju, akhirnya mereka semua melanjutkan untuk turun. Tapi belum juga perjalanan turun dimulai, tiba-tiba Citra terjatuh. Tubuhnya gemetar dan menggigil. Saat itu Ega berpikir kalau Citra sedang mengalami hipotermia. Tapi ketika Ega hendak menolong, Citra mendadak berdiri dan langsung menarik jaipong. Di situ terdengar sayup-sayup suara gamelan yang entah datangnya dari mana, seolah-olah mengiringi tarian jaipong yang digerakkan oleh Citra. Ega, Angga, dan Bayu sangat panik saat itu. Mereka berusaha untuk memegangi Citra. Ega sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Yang ada di pikirannya hanya ingin cepat pulang. Ketika keadaan makin tak terkendali, tiba-tiba Citra berbicara dalam bahasa Sunda. "Cicing ulang ganggu, iya budak ku aing di bawah." Yang artinya, "Diam jangan ganggu, ini anak akan aku bawa." Ega di situ hanya bisa berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang ia hafal. Setelah beberapa menit, akhirnya Citra berhenti menari dan langsung pingsan. Tanpa pikir panjang, karena kondisi yang sudah sangat takut dan ingin cepat-cepat pulang, akhirnya Citra digendong oleh Bayu dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Karena saat itu senter hanya tinggal 2 yang menyala. Posisi Ega berada di paling depan dan posisi Angga berada di paling belakang. Sedangkan Bayu yang sedang menggendong Citra berada di posisi tengah. Di tengah perjalanan, Ega kembali mendengar suara-suara aneh. Entah itu suara bayi, orang tertawa, sampai suara perempuan sedang menangis. Seakan mereka sedang dikelilingi oleh sosok tak terlihat. Ega semakin takut saat itu, tapi ia masih mencoba untuk bersikap tenang. Singkat cerita, pada jam 3 pagi, akhirnya Ega dan teman-temannya sampai juga di base camp. Mereka beristirahat di sana sambil menunggu matahari terbit. Karena kelelahan, mereka bangun tenda seadanya untuk beristirahat. Pada jam 6 pagi, Ega, Angga, dan Bayu dibangunkan oleh Citra yang tiba-tiba sudah sadar.
Lalu Ega bertanya kepada Citra, "Kamu semalam kenapa?" Dan Citra menjawab, "Sewaktu turun, aku lihat penari, terus aku diajak nari. Tiba-tiba penari itu deketin aku. Tapi anehnya, muka penari itu yang tadinya cantik jadi berubah kayak nenek-nenek dengan kulit yang mengelupas dan matanya putih semua. Terus aku dicekik. Ya udah, setelah itu aku gak inget apa-apa lagi." Setelah mendengar pengakuan dari Citra, mereka pun membereskan semua peralatan mereka dan pulang ke rumah masing-masing. Sekian. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang. Nantikan lagi cerita